Three, two, one. Wow, amazing! 揺れた歌が世界にまだ僕は人を見えなくなって見つめないで僕の心はぬるく描いた世界の中であなたを傷つけたくはないよ溺れたって僕の心最後のまま Hello my friend, Monami Watashi no Tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Kita akan melanjutkan cerita dari Strongest Anti-Meta. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, gue mau ucapin thank you dulu nih buat kalian semua yang udah berdonasi di Saweria dan Super Thanks. Pertama-tama ada Oki Sadewa. Katanya, terima kasih. Nih Min, buat ngopi, jangan lupa sebut nama aku 3 kali, biar besok muncul lagi. Siapa yang mau berguru, datang padaku. Sebut 3 kali namaku. Oki, 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 asik! Berikutnya ada Yuda Retno. Katanya, Lampung hadir Min. Siap Lampung. Thank you ya Yuda Retno. Berikutnya ada Angga. Katanya, halo Min, kapan upload Global Killing lagi? Global Killing dari sananya belum update, jadi nggak bisa diupload. Thank you ya Angga buat donasinya. Ada Angga lagi nih, katanya, Min, facecam. Wani Piro. Berikutnya lagi ada Semangat. Katanya, semangat terus Min. Thank you, semangat terus dong. Berikutnya lagi ada Satria. Katanya, semangat uploadnya Min. Siap Satria, thank you ya buat donasinya. Berikutnya lagi ada LN. Sorry cuma sedikit. By the way, semangat ngap kontennya. Oke siap LN. Berikutnya lagi ada Rio. Katanya, semangat bang. Thank you Rio. Berikutnya lagi ada Babu Baba. Katanya, hai bang. Hai juga Babu Baba. Berikutnya lagi ada Lucky. Katanya, hai. Hai juga Lucky. Berikutnya ada lagi Enak Makan Tai. Katanya, gasken Min. Hehehe. Kayaknya nih orang fansnya Ergozin ya. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas. Atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, gak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas Cerita Manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Sukyue telah berhasil membunuh sang immortal. Tidak hanya mendapatkan XP, Sukyue juga berhasil mengumpulkan force point. Berkat kekaguman orang-orang yang melihat Sukyue berhasil membunuh immortal. Lalu Sukyue kembali kepada Chiang Hongyan dan Su Feifei. Kakak, kau keren sekali. Chiang Hongyan berkata, pria kecil, apa kau baik-baik aja? Sukyue menjawab, tenang aja, dia tidak melukaiku kok. Sejujurnya sih, dengan kekuatannya, aku akan mati jika terkena pukulannya. Su Feifei tampak cemas. Kakak, kau jangan ngomong gitulah. Chiang Hongyan menambahkan, ya udah, yang penting kau baik-baik aja sekarang. Seorang wanita mendekati Sukyue. Master, akhirnya aku menemukanmu. Aku mendengar catatan suaramu dari daratan timur dan aku buru-buru datang ke sini. Para immortal berkumpul di lembah makam abadi daratan timur. Aku nggak tahu apa yang sedang mereka rencanakan. Sukyue menanggapi, lembah makam abadi. Iya Master, ada banyak anggota kita terkepung di sana. Sukyue bertanya lagi, memangnya dari mana asal para immortal itu? Kenapa mereka sangat ingin mengejarku? Anggota dari fraksi ledakan surgawi yang lain juga berkata, Master, kita tidak bisa membiarkan mereka menunggu dan mati. Lebih baik kita serang aja lembah makam abadi. Mari kita tunjukkan kekuatan yang sebenarnya dari fraksi ledakan surgawi. Seorang lagi berkata, itu benar Master, ini waktunya serangan balik. Sukyue merespon, kalian benar, mereka harus dilawan. Tapi hanya aku yang akan pergi ke lembah makam abadi. Kekuatan kalian tidak akan cukup untuk menyerang immortal. Mereka menjawab, itu memang masuk akal. Dengan kultivasi kita saat ini, kita hanya akan menahan Master. Teritian berkata, sekalian kalian udah mengerti kan apa maksud dari Master? Jika kalian punya waktu untuk nganggur, sebaiknya kalian gunakan untuk berlatih. Sukyue menambahkan, Teritian benar,
Meningkatkan basis kultivasi kalian adalah bantuan terbesar bagi fraksi ledakan surgawi. Para anggota dari fraksi ledakan surgawi menjadi lebih semangat sekarang. Semuanya, ayo kita mulai berlatih. Chiang Hongyan berkata pada Sukiwe, pria kecil, aku ingin memberitahumu sesuatu. Saat melihat pertarunganmu, aku merasakan sesuatu. Kekuatanku saat ini memang tidak cukup untuk menghadapi immortal. Dan aku butuh waktu untuk memurnikan telur energi keberuntungan ini. Jika aku bisa memurnikan telur energi keberuntungan ini, aku setidaknya bisa menghancurkan musuh half immortal. Dalam hati Sukiwe, aku bahkan membutuhkan bantuan sistem untuk mengalahkan half immortal. Tapi sekarang dia dengan percaya diri bisa menghancurkannya. Bakat istriku memang mengerikan. Lalu Sukiwe berkata, tapi sekarang 4 benua dipenuhi krisis. Di mana kau bisa menemukan tempat yang aman untuk melakukan kultivasi tertutup? Chiang Hongyan menjawab, tenang aja, aku punya giok kupu-kupu keberuntungan ini. Setelah penguasa Kunlun memasuki giok ini, aku menemukan ada sebuah dunia kecil dibuat di dalamnya. Di sana penuh dengan energi. Aku bisa mendapatkan keuntungan dengan berlatih di sana. Lalu Sukiwe bertanya, bagaimana jika penguasa Kunlun mengkhianatimu? Chiang Hongyan menjelaskan, tenang aja, dunia ini berada di bawah kendaliku. Fei juga akan berlatih bersamaku. Fei menjawab dengan semangat, iya kakak, sekarang kau tidak perlu khawatir lagi. Akhirnya Sukiwe mengizinkan mereka berdua untuk berlatih. Dan giok kupu-kupunya dipegang oleh Sukiwe. Sukiwe berkata, kalian berdua tenang aja. Saat kalian kembali, aku pasti sudah mengembalikan kedamaian 4 benua. Lalu Sukiwe bertanya di mana Ergozi. Dan para anggota memberitahukan bahwa wakil pemimpin pergi saat mereka datang. Lalu Sukiwe berkata, yaudahlah, lupakan aja. Biarkan aja dia melakukan apa yang dia suka. Lalu Sukiwe mengajak seorang wanita dari anggotanya untuk pergi ke lembah makam abadi. Dalam perjalanan, Sukiwe bertanya pada wanita itu, aku mau tanya, kenapa para immortal berkumpul di lembah makam abadi? Apa ada harta karun di sana? Wanita ini menjelaskan, Master, katanya muncul sebuah makam besar yang berisikan tubuh wanita di dalamnya di lembah pemakaman abadi. Para immortal itu sepertinya ingin membuka makam itu dan membangunkan mayat wanita ini. Sukiwe bertanya lagi, makam seorang wanita? Wanita ini melanjutkan, Senior Duan Jude juga bergegas pergi ke sana. Tapi dia dihentikan oleh penghalang dan hanya bisa kabur dengan luka-luka. Dalam pikiran Sukiwe, Duan Jude tidak akan mengambil resiko dengan mudah. Kenapa dia memilih dikejar immortal demi memasuki makam itu? Sepertinya aku harus mencari tahu lebih dalam. Tidak berapa lama kemudian, mereka sampai di tempat tujuan. Wanita ini berkata, lihat Master, di depan sana adalah lembah pemakaman abadi. Itu penghalang yang aku bicarakan. Itu semua menutupi seluruh lembah. Selain itu, ada immortal yang sering berpatroli di sana. Jika dia menemukan ada orang yang membuat keributan, dia akan langsung mengeksekusinya. Sukiwe berkata, penghalang ini tidak memiliki celah, akan sulit untuk menyelinap. Wanita ini bertanya, terus apa yang harus kita lakukan, Master? Sukiwe menjawab dengan santai, solusinya sangat sederhana. Ya kita tinggal hancurkan aja penghalangnya. Sukiwe langsung bergegas menuju penghalang itu. Haha, terlebih dahulu aku akan memeriksa seberapa kuat penghalang ini. Sukiwe menggunakan pedang patahnya untuk menyerang penghalang itu. Serangan ini sama sekali tidak menggores penghalang itu. Yang ada, tangan Sukiwe sampai bergetar karena benturan pedang dengan penghalang ini. Astaga, penghalang ini sangat kuat sekali. Saat Sukiwe menyerang penghalang itu, ternyata ada orang yang melihatnya. Orang ini berteriak, orang ini mau menghancurkan penghalang. Ayo kita cepat tangkap dia. Sukiwe merespon, waduh, para penjaga udah datang aja. Dengan cepat, Sukiwe mengajak wanita ini untuk segera kabur. Orang yang mengejar mereka berteriak-teriak, itu anggota fraksi ledakan surgawi. Jangan biarkan mereka lari. Wanita itu bertanya, Master, kenapa kau memprovokasi mereka? Sukiwe menjelaskan, penghalang itu tidak bisa dihancurkan dengan kekuatan kasar. Cara satu-satunya adalah menangkap satu orang hidup-hidup agar mereka bisa membawa kita masuk. Wanita ini menegaskan, semua penjaga itu immortal. Bagaimana kita menangkapnya? Saat Sukiwe mencoba kabur, ternyata arah yang dia tuju adalah tempat persembunyian Duan Jude dan Ergozi. Mereka berdua ini gak sadar bahwa mereka bersembunyi di tempat yang sama. Saat mereka melihat immortal menuju ke arah mereka, mereka langsung keluar dari persembunyiannya. Duan Jude dan Ergozi tampak kaget. Hah? Ergozi? Kau Patua Duan? Kenapa kau ada di sini? Duan Jude berkata, pasti gara-gara kau dasar anjing bau. Kau itu membawa para immortal ini ke sini. Dasar idiot. Ergozi membalas, bajingan sialan, bukan aku yang melakukannya. Pasti kau yang membawa mereka ke sini. Dewa ini hampir berhasil menerobos penghalang itu. Ini semua gagal gara-gara kau. Sukiwe yang melihat mereka berdua langsung memanggil, hei kalian dua idiot, kenapa kalian ada di sini? Duan Jude merespon, bocah, kau udah kembali ke 4 benua? Sukiwe menjawab,
Fraksi ledakan surgawi sedang dalam masalah. Tentu aja aku kembali untuk memimpin keseluruhan situasi. Aku juga sengaja memukul penghalang itu agar dikejar para immortal, sehingga aku bisa menangkap mereka. Duan Jude tampak kesal. Oh, ternyata kau idiotnya yang memanggil mereka. Setelah beberapa chapter, akhirnya 3 idiot ini bersatu kembali. Tidak beberapa lama kemudian, immortal itu telah menemukan mereka. Duan Jude dan Ergozi berusaha untuk kabur. Immortal itu berteriak, "Hei kalian para pencuri, jangan lari kalian!" Suke berkata, "Hei 2 idiot, jangan lari. Bukankah jika kita menggabungkan kekuatan, kita bisa menghadapi immortal ini?" Duan Jude menjawab, "Hei dasar idiot, memangnya kau bisa mengalahkan dia?" Immortal ini melihat Sukiwe. Orang itu adalah pemimpin fraksi ledakan surgawi. Aku akan mendapatkan banyak poin jika menangkapnya. Suke menyadari kata-kata itu. Poin? Poin apa maksudnya? Suke berkata, "Sebenarnya siapa kalian? Kenapa kalian memburu anggota fraksi ledakan surgawi? Dan poin yang kau sebutkan sebelumnya, sebenarnya apa arti dari poin itu?" Immortal ini berkata, "Dasar orang sekarat, aku akan membuatmu mengerti. Kami adalah murid dari Akademi Dongseng, dan kami diperintahkan untuk menyelesaikan ujian. Fraksi ledakan surgawi telah berulang kali menghalangi akademi kami untuk melakukan sesuatu. Kalian semua telah melakukan dosa besar, dan kalian pantas untuk ditangkap." Duan Jude merespon, "Omong kosong, Akademi Dongseng kalian lah yang telah menekan semua sekte di 4 benua. Ini membuat semua orang gak bahagia. Bisa-bisanya kalian menyebut kami penjahat. Kami melakukan ini demi semua orang." Suke tampak senang dengan perkataan dari Duan Jude. "Patwa Duan, kata-katamu itu sangat bagus. Sekarang, ayo kita lawan bersama-sama." Duan Jude menjawab, Enggak. Aku tadi cuma asal ngomong. Lebih baik aku lari dari sini. Kau aja yang melawannya sendiri." Immortal itu mencoba untuk mengejar mereka. "Hei kalian, mau lari kemana kalian?" Saat mereka berdua sudah terjepit, Duan Jude mengeluarkan skillnya. Mereka berdua tiba-tiba menghilang dari pandangan 2 immortal ini. Immortal itu tampak bingung. Mereka bisa menghilang. Teknik macam apa itu? Mereka berdua telah pindah ke lokasi yang lain. Ergozi berkata, "Patwa Duan, teknikmu luar biasa. Kalau sampai kita tertangkap, kita berdua pasti akan berakhir." Duan Jude berkata, "Kenapa anak itu nggak lari? Aku belum melihatnya bertahun-tahun, dan kultivasinya sudah meningkat dengan pesat. Meski begitu, dia masihlah bukan lawan dari Half Immortal." Kita kembali lagi ke Sukiwe. Suke berkata, "Kau tetaplah di belakang agar kau tidak terluka." Suke berkata pada wanita dari anggota fraksi ledakan surgawi. Wanita ini menjawab, "Siap Master, kau juga harus hati-hati." Immortal yang melihat pedang patah Suke berkata, "Meskipun senjata itu nggak lengkap, itu memiliki energi mortal. Tampaknya dia punya banyak harta ternyata. Dengan mengalahkan dia, kita bisa mendapatkan banyak harta." Setelah wanita ini menyelesaikan perkataannya, Sukiwe langsung menyerang dia. Dan dia pun terbunuh oleh pedang patah ini. Gadis yang satunya lagi tampak panik. "Kakak!" Sebelum gadis ini bisa merespon, pedang Sukiwe sudah berada di sebelah kepalanya. Sukiwe berkata, "Lebih baik kau jangan bergerak. Kalau tidak, aku akan mengambil nyawamu." Gadis ini bertanya, "Sebenarnya apa yang kau inginkan? Jika kau macam-macam dengan Akademi Dongseng, kau tidak akan berakhir dengan baik." Suke menjawab, "Berhentilah bacot. Sekarang kau harus jawab pertanyaanku. Jika aku puas, aku akan melepaskanmu. Tidak mudah untuk berlatih ke tahap Half Immortal. Jadi, lebih baik kau tidak melakukan kesalahan yang bodoh." Gadis itu pun menyerah dan meminta agar dia tidak dibunuh. Setelahnya, Suke langsung mengikat gadis ini. Setelah Suke berhasil menangkapnya, Ergozi dan Duan Jude langsung mendekati Sukiwe. Dengan wajah tidak bersalahnya, Duan Jude berkata, "Hahaha, akhirnya dia tertangkap juga. Sudah petua ini bilang, kita harus membantunya." Ergozi menjawab, "Bocah, kau melakukan pekerjaan yang baik dalam penangkapan kali ini." Duan Jude menjawab, "Omong kosong, jelas-jelas ini berkatku, dia bisa menangkap wanita itu." Ergozi membalas, "Jangan banyak bacot kau, itu karena aku. Jika bukan karena aku yang menarik perhatian immortal itu, bagaimana mungkin dia bisa berhasil?" Sukiwe menanggapi, Ya, suka-suka bacot kalian lah." Immortal ini berkata, "Oke, aku akan menjawab pertanyaanmu." Tapi, sebelum dia menyelesaikan perkataannya, Suke sudah memukulnya dengan tongkat hitam. Dia pun mau tidak mau harus pingsan. Melihat kekuatan dari tongkat ini, Ergozi dengan cepat mengambil tongkat hitam itu dari tangan Sukiwe. "Haha, ini tongkat yang bagus. Biarkan aku aja yang menggunakannya." Suke berkata, "Wanita ini adalah Half Immortal. Meskipun dia berinisiatif untuk menyerah, tapi rantaiku pasti tidak akan bisa menahannya. Ergozi, cepat kau kembalikan tongkat itu." Bocah, aku cuma ingin bersenang-senang. Kenapa kau pelit sekali sih?" Suke menggunakan otak liciknya dan dengan cepat dia berkata, "Oh iya, aku ingat. Untuk mencegah tongkat itu dari pencurian, aku sudah melumurinya dengan racun. Jika kau tidak ingin mati,
cepat kembalikan itu padaku dan gunakan sebuah harta untuk menukar penawarnya. Ergozi langsung berkata, jangan begitulah bocah. Benda ini aku dapatkan dari lembah pemakaman abadi. Itu mengandung sejumlah besar energi kayu api. Benda ini akan kuberikan padamu. Ergozi ini paling jago kalau soal nyolong. Tapi kalau soal tipu menipu, gobloknya kebangetan. Lalu, Duan Jude mencoba untuk memanfaatkan momen ini. Tunggu Ergozi, saat aku menteleportasimu, aku juga meracunimu. Kau harus menukar penawarnya dengan harta juga. Ergozi tampak marah. Sialan kau pengemis tua, aku ini leluhurmu. Berani-beraninya kau perhitungan denganku. Cepat kau serahkan penawar itu. Saat mereka berdua sedang ribut, akhirnya immortal itu terbangun dari pingsannya. Suke berkata pada gadis ini, Nona, itu adalah rantai yang dibuat dengan memadatkan tahu kami bertiga. Jangan harap kau bisa merusaknya. Gadis ini berkata, aku akan menjawab pertanyaanmu dengan jujur. Jadi, kau nggak perlu melakukan ini. Suke menjawab, di sini ada kesenjangan kekuatan. Jadi lebih baik aku berhati-hati. Oke, aku akan bertanya. Saat aku mendapatkan apa yang kuinginkan, aku pasti akan langsung melepaskanmu. Pertama, bagaimana cara kalian datang ke dunia ini? Gadis itu menjawab, kami datang dari negara Xuan Huang di alam immortal. Akademi Dongsenku adalah kekuatan terbesar di Xuan Huang. Beberapa tahun yang lalu, kami berpartisipasi dalam ujian akademi seperti biasanya. Tetapi, kecelakaan terjadi di dunia rahasia. Pada saat itu, seseorang dari duniamu bertahan dari bencana tribulasi dan memasuki ranah half immortal. Dalam perjalanan menuju alam immortal, terowongannya mengakibatkan sebuah celah yang kebetulan terhubung dengan dunia rahasia ujian kami dan menyebabkan kami tersedot ke dunia ini. Ergozi dan Duan Jude penuh tanya, naik tingkat. Memangnya ada half immortal di dunia kita? Siapa itu? Suke berkata, mungkin itu Buddha Zeng. Aku memberinya hamburger saat itu. Mungkin dia menggunakan ini untuk melakukan terobosan dan mencapai tahap immortal. Wanita ini menjawab, Buddha Zeng. Bukan dia. Aku dengar dia adalah kaisar benua Xuanchen. Namanya Jiwan. Suke kaget. Apa? Ternyata Sense. Dalam hati Suke, Sense sudah terjebak di tahap puncak Mahayana selama bertahun-tahun. Kenapa dia tiba-tiba menerobos ke ranah immortal? Ini gawat. Jika dia menerobos ke ranah immortal, kekuatannya tidak bisa dianggap sepele. Sekarang musuhku bertambah lagi. Suke kampret, lo kan udah bunuh 2 orang half immortal. Ngapain lo takut lagi? Pura-pura lama banget sih bangke. Duan Jude berkata, ngomong-ngomong, bukankah dia masih ayah mertuamu bocah? Suke membalas, dia itu sampah. Kalau aku bertemu dengannya, aku akan langsung membunuhnya. Ergozi berkata, ini gak masuk akal. Bukankah di dunia ini tidak bisa menerobos ke half immortal? Lalu bagaimana dia bisa selamat dari bencana tribulasi itu? Tumben Ergozi bisa mikir. Kayaknya sih RAM otaknya udah di-upgrade nih. Gadis itu menjelaskan, dunia ini dipenjara oleh hukum langit dan bumi dan tidak bisa menerobos ke half immortal dengan kekuatan sendiri. Tapi, 15 tahun yang lalu, seorang menerobos ranah secara paksa dan dia menarik tribulasi total dan berhasil naik tingkat. Tribulasi sempurna itu menghancurkan hukum langit dan bumi di dunia ini. Mulai saat ini, apakah itu benua Xuanchen atau 4 benua, mereka bisa berkultivasi dengan normal untuk mencapai immortal. Dalam pikiran Sukyue, menerobos paksa 15 tahun yang lalu, itu pasti Buddha Zeng. Burger yang aku berikan padanya ternyata membantu dia mencapai immortal. Sebaliknya, Sense bisa berhasil akibat Buddha Zeng bisa menerobos. Dengan kata lain, situasi yang bergejolak di 4 benua itu semua disebabkan olehku. Ergozi bertanya, bocah, kenapa kau jadi cemberut? Suke mencoba untuk mengalihkan pembicaraan. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kenapa Akademi Dongseng mendapatkan poin dari membunuh anggota fraksi ledakan surgawi? Gadis itu menjawab, kami awalnya melakukan ujian akademi di dunia rahasia alam immortal. Setelah tiba di 4 benua, ujian berlanjut seperti biasa. Kontennya adalah membunuh anggota dari fraksi ledakan surgawi. Saat mencapai poin tertentu, kami bisa lulus dari ujiannya. Alasannya, karena semua fraksi dan sekte sudah tunduk pada akademi. Hanya fraksi ledakan surgawi yang masih melawan. Sukyue menjawab, yaitu karena fraksi ledakan surgawi tidak takut akan kekuasaan dan mencintai kebebasan. Oke, kita ke pertanyaan terakhir nih. Apa yang sedang kalian lakukan di lembah pemakaman abadi? Gadis ini menjawab, sebenarnya kami tidak ingin pergi ke lembah makam abadi, tapi pemilik lembah makam abadi menyuruh kami untuk datang. Duan Jude merespon, pemilik lembah makam abadi? Ergozi nyaut, maksudmu mayat wanita yang dirumorkan itu? Apa kalian bercanda? Dia sudah mati. Bagaimana dia memanggil kalian? Gadis ini menjelaskan, ini beneran. Setelah kami turun ke 4 benua, suara orang itu menyuruh kami untuk segera datang ke lembah makam abadi. Suaranya itu terdengar sangat kuno dan bermartabat. Dia memerintahkan kami untuk datang ke lembah makam abadi dan membuka segel makam, sehingga dia bisa melepaskan diri. Kami juga datang ke lembah makam abadi
bukan hanya untuk menghancurkan segel, tapi kami juga menyebarkan orang-orang kami dan memeriksa apakah ada orang lain dari kuburan lain yang bangun. Sukiyo berkata, wanita itu mungkin sangat kuat saat dia masih hidup, tapi dia sudah disegel di makam. Kenapa kalian mendengarkan perintahnya? Dengan wajah ketakutan, wanita ini berkata, kau nggak mengerti kekuatannya. Dia dari ras celestial. Saat kami turun ke 4 benua, dia menanamkan jejak jiwa kepada semua orang. Meskipun dia tidak bisa menyakiti kami, tapi jika suatu saat dia keluar dari makam, kami semua akan mati. Dan dia berjanji setelah dia dibangkitkan, dia akan memberikan harta karun immortal yang banyak yang ada di makam kepada kami. Jadi semua orang sulit untuk menolaknya. Duan Jude yang tergila-gila dengan harta merespon, harta immortal yang banyak. Kalau begitu, aku juga bisa ikut membantu kan? Ergozi juga ikut nimbrung. Dewa ini juga memasuki lembah makam abadi. Kenapa dia tidak meminta bantuanku? Suki langsung memukul Duan Jude. Kalian itu ada di pihak mana sih? Lalu Suki bertanya lagi kepada gadis ini. Ini benar-benar terakhir nih. Bagaimana progres kalian sekarang? Berapa lama lagi wanita ini akan dibangkitkan? Wanita itu berkata, segel itu lebih sulit dari yang dibayangkan dan membutuhkan kekuatan di atas half immortal untuk melepaskannya secara perlahan. Sayangnya, kami kekurangan kekuatan, jadi progresnya sangat lambat. Mungkin perlu lebih dari 100 tahun untuk membukanya. Sukiyo tampak senang. Oh, ratusan tahun. Dalam hatinya, ini benar-benar sempurna. Aku nggak perlu khawatir kalau wanita itu akan mengambil tindakan. Selama immortal yang ada di 4 benua diatasi, orang yang disebut pemilik lembah makam immortal itu sama sekali tidak akan keluar. Wanita ini berkata, aku sudah menjawab semua pertanyaanmu, jadi cepat lepaskan aku. Sukiyo berkata, memang aku sangat puas dengan jawabanmu. Sebenarnya, permainannya sudah berakhir. Selanjutnya adalah petualangan besar. Gadis ini tampak kesal. Tunggu, kau bilang kan cuma menjawab pertanyaanmu. Sukiyo menjelaskan, sekarang aku ingin menambahkan satu syarat lagi. Kau harus membawa kami ke lembah makam abadi. Setelah masuk, aku akan melepaskanmu. Gadis ini berkata, kau ini benar-benar gak tahu malu ya. Jika kau menambahkan syarat untuk masuk ke lembah makam abadi, aku akan memanggil orang-orang dari akademi untuk menyelamatkanku. Tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa lari. Sukiyo berkata, tenang aja, tidak ada lagi syarat tambahan. Aku ini orang yang jujur. Jika aku bilang aku akan melepaskanmu, maka aku akan melepaskanmu. Ngomong-ngomong, saat kau pingsan barusan, aku sudah menanamkan bibit jiwa padamu. Jika kau berani memanggil bantuan, aku akan segera membunuhmu. Gadis ini tampak syok. Bibit jiwa? Duan Jude bertanya pada Sukiyo, kau sangat hebat bocah. Memangnya kapan kau menanamkan bibit jiwa kepadanya? Sukiyo menjawab, diam aja kau goblok. Aku sedang menggertaknya. Dia itu half immortal. Jika dia bebas dan memanggil teman-temannya, bagaimana kita bisa menghentikannya? Duan Jude berkata, emang ya, otakmu benar-benar pintar bocah. Sukiyo berkata lagi pada gadis ini, tenang aja, setelah memasuki lembah, aku akan menghapus bibit jiwanya. Gadis ini menjawab, baiklah, aku akan membawa kalian masuk. Kita berpindah ke lembah makam abadi di puncak utama. Di sini, Sekte Jile sedang berhadapan dengan Immortal. Immortal ini menarik Nona Liu dengan sangat kasar. Cepat bangun! Murid dari Sekte Jile yang melihat ini menjadi marah. Cepat lepaskan dia! Dasar orang tercela, pria macam apa yang kasar pada wanita? Jangan coba-coba untuk membawa Nona Liu. Bawa aku saja. Immortal ini menjadi marah. Minggir kalian semua. Kalian ini benar-benar nggak tahu hal yang baik dan buruk ya. Pria itu terjatuh akibat dorongan dari Immortal ini. Nona Liu berkata, ini semua salahku. Setelah mendengar Sukiyo kembali, aku dengan gegabah membawa semua orang ke Nancao, sehingga kita ditangkap oleh para Immortal. Master Sekte Jile berkata, Qianing, jangan merasa bersalah. Bahkan jika kita mati, kita akan mati berjuang untuk melawan Immortal. Tidak seperti beberapa sampah yang hanya ingin bertahan hidup, yang memilih untuk menjadi antek-antek mereka. Seorang antek-antek dari Immortal yang berasal dari daratan timur menjadi marah. Dia langsung menendang Master Sekte Jile. Apa yang sampah tua sepertimu katakan? Darah Senmu akan dikorbankan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah kau. Kau tunggu saja bagianmu. Tapi kau tenang aja. Kami juga akan menangkap kelompok kultivator lainnya. Semuanya akan dijadikan persembahan. Mereka semua tidak akan bisa lari. Dengan dedikasi kalian, kita bisa mempercepat pembukaan segel makam. Nona Liu menjadi marah. Sialan, berani-beraninya kau menyerang Master Sekteku. Jika di belakang kalian tidak ada Immortal, Sekte Jile kami pasti sudah akan menghancurkan kalian. Immortal itu langsung menampar Nona Liu. Berisik sekali jalang satu ini. Seorang patua angkat bicara. Dia adalah guru Akademi Dongseng dan kultivasinya berada di Human Immortal. Kau pikir Sukiyo akan bisa menyelamatkanmu setelah dia kembali? Aku sudah mengirim orang untuk mencari mereka di situs bidang rahasia Nancao, dan mereka hanya akan menemui kematian. Sekarang, mulailah upacara dan korbankan darah mereka. Sukiyo dan yang lainnya masuk ke dalam penghalang, didampingi oleh gadis Immortal itu. Sukiyo berkata, dengan bantuan dia, kita jadi mudah untuk masuk. Sukiyo lalu bertanya pada gadis ini, hei, di mana orang-orang akademi yang sedang membuka segelnya? Gadis itu menunjuk ke suatu arah. Dia berkata, guru dan anggota utama akademi berkumpul di puncak utama itu.
Aku sudah melakukan semua apa yang kau minta. Sekarang tinggal kau mengambil benih jiwa itu dan melepaskanku. Sukue berkata, "Oke, aku akan melepaskanmu." Tapi Sukiwe menggunakan roda apinya dan langsung memukul wanita ini dengan tongkat hitamnya. Wanita itu kembali pingsan. Duan Jude berkata, "Bocah, bukankah meninggalkannya di sini begitu aja akan menjadi masalah?" Sukue menjawab, "Tentu aja. Aku sama sekali tidak menanamkan bibit jiwa. Jika dia memanggil bantuan, tidak akan mudah bagi kita untuk melarikan diri. Musuh ada di dalam cahaya dan kita di dalam kegelapan. Kita harus memikirkan tindakan balasan. Jika kita ditemukan oleh musuh, meskipun berkelompok, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa." Ergozi menjawab, Tunggu. Puncak utama, dewa ini punya ide. Bocah, apa kau ingat? Aku pernah jatuh ke dalam kehampaan di lembah makam abadi. Lalu, kita bertemu di Dengxian Road." "Iya, aku ingat. Kenapa memangnya?" Ergozi melanjutkan, "Saat aku bermain di pemakaman abadi, aku tiba-tiba merasa ingin buang air besar. Jadi, aku buang air di rumput. Siapa yang tahu ada kumbang emas suci di rumput itu. Dan kebetulan aku buang air di atas kepalanya. Kumbang emas suci itu segera memanggil keluarganya. Lalu mereka datang mengepungku." Duan Jude tampak kaget. "Kumbang suci? Terus bagaimana kau bisa bertahan?" Suki juga ikut bertanya, "Memangnya kumbang suci itu apa?" Duan Jude berkata, "Apa? Kau nggak tahu itu? Kumbang emas suci adalah makhluk kuno jahat. Itu sama terkenalnya dengan nyamuk pemakan langit. Cangkang setiap kumbang emas suci sekoko batu. Dan bahkan human immortal tidak bisa dengan mudah meledakannya. Mulut mereka itu sangat tajam dan sepotong besar daging akan terpotong jika disentuh olehnya. Satu kumbang emas suci bisa saja ditangani. Tapi mereka adalah makhluk berkelompok. Memprovokasi salah satu dari mereka sama aja membuat marah seluruh kelompok." Ergozi juga menambahkan, "Iya, mulut kumbang emas suci benar-benar tajam. Itu hampir aja menggigitku. Jika mereka tidak menyerang bunga krisan, aku tidak akan bisa kabur." Suke bertanya lagi, "Terus bagaimana caramu kabur, Ergozi?" Ergozi menjawab, "Dewa ini lari sambil melemparkan tai kepada mereka. Mereka sepertinya membenci baunya. Jadi mereka menghindar. Akhirnya aku kabur ke puncak utama dan mengatur formasi untuk menghentikan serangan kumbang emas suci. Sebelum aku menggunakan arai, aku malah jatuh ke dalam kehampaan. Intinya, arai itu masih ada di puncak utama dan belum digunakan. Jika aku bisa menemukan kesempatan untuk mengaktifkan arai, aku bisa menjebak immortal itu di dalamnya dan kemudian membunuh mereka semua sekaligus." Suke berpikir, Ergozi sangat percaya diri. Sepertinya kekuatan arai ini tidaklah rendah. Duan Jude berkata, "Katanya kumbang emas menyukai wangi bunga. Jika kumbang emas suci bisa dimasukkan ke dalam arai, kau bisa menggunakan kumbang itu untuk membunuh para immortal." Patua ini kebetulan punya sebotol benda beracun bernama parfum pemabuk immortal. Selama kau membuka botolnya, kau bisa mencium aroma ini dalam jarak 5 mil. Dan bahkan, orang-orang di ranah immortal akan mabuk. Itu bisa menghalangi meridian mereka dan menjatuhkan mereka. Ngomong-ngomong, ini juga bisa menarik perhatian kumbang emas suci. Suke berkata, "Sepertinya itu sangat harum. Aku bisa mencium aroma yang lembut melalui botol ini." Duan Jude menambahkan, "Benar, aku telah mengkondensasikan bunga dan daun yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkan sebotol kecil ini. Kemari, aku akan membukanya agar kalian bisa menciumnya." Botol itu pun dibuka dan mereka mencium baunya. Wangi sekali. Dan mereka baru sadar. Suke berkata, "Apa kau gila? Bukankah kita semua akan mati saat menggunakan ini?" Suke bergegas untuk meminta tolong pada sistem. "Sistem, cepat nyalakan fungsi perbaikan otomatis." "Patua sialan. Di mana penawarnya? Cepat katakan." Dalam kondisi mulut berbusa, Duan Jude mengatakan, "Di kantongku." Akhirnya mereka semua bisa pulih dari racun ini. Suke berkata, "Untung aja reaksiku cepat. Kalau tidak, kita semua akan berakhir." Duan Jude hanya bisa tertawa. Setelah itu, mereka mulai mengendap-endap menuju ke arah puncak. Lalu Suke mendengar suara dari arah depan. Dan Suke melihat Nona Liu sedang digampar. Suke berkata, "Itu Nona Liu. Bagaimana dia bisa ada di sini?" Duan Jude berkata, "Ada juga banyak murid sekte Jile yang ditahan. Mereka ingin mengorbankan Nona Liu untuk mempercepat kemajuan pembukaan segel makam." Suke menjadi marah. "Sialan, berani-beraninya kalian macam-macam dengan wanitaku. Ayo kita maju." Ergozi bertanya, "Terus bagaimana dengan taktiknya?" Suke berkata sambil bergerak maju, "Aku akan menarik perhatian mereka. Kau ambil kesempatan itu untuk memulai arahnya." Di saat Nona Liu dan Master Sekte Jile putus harapan, tiba-tiba Suke datang. Dia berteriak, "Berhenti kau anjing tua, Akademi Dongseng Sialan. Aku akan membunuh kalian semua." Semua orang melihat ke arah Suke. Itu Suke. Dia ternyata bisa masuk. Berani-beraninya dia melawan Akademi Dongseng sendirian. Dalam hati Nona Liu, "Xiao Kuekue, kenapa kau ada di sini? Bagaimana ini? Dengan banyaknya immortal yang hadir, aku tidak bisa melakukan apa-apa." Seorang cecunguk memohon pada immortal. "Immortal, Suke ini sudah menghina banyak keluarga di daratan timur. Dia adalah musuh kami semua. Tolong izinkan aku untuk mengambil kepalanya." Immortal itu berkata, "Itu bagus.
ini memang adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan loyalitas kalian. Terima kasih Immortal. Sukiwe, aku masih mengingat adegan di mana kau menghina keluarga baikku saat di Daratan Timur. Sekarang, aku sudah menerima bimbingan dari Immortal. Kultivasiku akan menerobos ke Mahayana. Rasakanlah ajal yang sudah menantimu. Dengan pedang patah dan roda api, Sukiwe dengan mudah membunuh cicunguk ini. Seorang Immortal merespon satu serangan. Padahal Tetua Bai dan Sukiwe sama-sama berada di puncak Crossing Calamity. Nona Liu berkata, Xiaokuekue, itu benar. Kau pasti tidak akan kalah oleh siapapun. Hello, bukannya tadi lo ragu sama Sukiwe? Sukiwe nih bos, bukan kaleng-kaleng. Senggol dong. Dengan ini, video ini pun berakhir. Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Aku yakin kalian pasti penasaran dengan video kelanjutannya kan? Makanya, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sekian dulu video dari cerita manhwa kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara. This is cerita manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hei kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.